Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Ordeyati, dalam renungan harian. Nas yang menjadi dasar renungan untuk kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca dari tema nas kita tentang kasih Allah yang kita lihat dalam nas kita saat ini, itu menjadi satu sukacita bagi kita, dan ini tentunya juga menjadi berita Natal. Maka kita sadari bahwa yang dimaksudkan sebagai kasih Allah adalah perwujudan perbuatan kemurahan yang tiada taranya. Inilah yang telah Allah lakukan untuk kita. Kasih Allah adalah karunia atau pemberian Allah bagi kita yang sebenarnya tidak memiliki kelayakan kita menerima itu, tetapi dengan kasih-Nya Ia menyatakan, Ia memberikannya kepada kita. Sehingga tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kasih Allah bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukti utama dari kasih Allah yang diwujudkannya bagi kita ialah di mana Ia telah melepaskan, Ia telah menyelamatkan kita dari dosa. Yesus Kristus telah lahir, bahkan Ia mati di kayu salib untuk kita. Firman Tuhan melalui 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 ini menyatakan mengenai apa yang Allah telah lakukan bagi orang yang percaya kepadanya. Ia menyatakan kepada kita melewati firman Tuhan hari ini bahwa Dia memberikan kepada kita perlindungan. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Ia memberikan kepada kita sukacita kehidupan, yaitu kekuatan dan juga pengampunan bagi kita. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puncak perenungan dari nas hari ini yang diperhadapkan kepada kita adalah bagaimana kita menempatkan sebagai pesan Natal dari Tuhan bagi kita semua. Bagaimana sebagai umat Kristiani kita belajar dengan rendah hati untuk tetap menunjukkan kemurahan kasih Allah. Justru walaupun kita menghadapi berbagai penderitaan, mengalami kesusahan, tetapi bagaimana kita tetap menunjukkan kemurahan kasih Allah itu bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati nas firman Tuhan hari ini pun juga mengajak kita bagaimana kita mewujudkan kasih Allah itu dengan tetap menghargai, dengan tetap mengampuni. Sebagai umat Tuhan, bagaimana kita memiliki kerendahan hati untuk menyediakan diri agar melalui kehadiran kita, kasih Allah itu benar-benar disadari semua orang. Bagaimana kasih Allah itu benar-benar dirasakan di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu tentunya melewati firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini, Ia ingin mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan agar kita menjadikan bagaimana kasih
yang telah diwujudkan Allah itu bagi kehidupan kita menjadi gaya hidup. Gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Artinya juga di mana Ia menghendaki kepada kita, kepada saya dan saudara, bagaimana kita menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah. Sehingga itu menjadi kesaksian yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kesaksian yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat berbuah dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dengan kasih setiamu Tuhan Engkau senantiasa menyertai, memelihara di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih pada saat kesempatan ini kami kembali boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu menguatkan iman, pengharapan kami terlebih lagi. Kami bersama-sama boleh menghayati akan kasih Allah di sepanjang kehidupan kami. Sehingga perwujudan kasih itu pun boleh terlihat dalam kehidupan yang boleh kami perbuat. Kasih Allah itu menjadi kesaksian dalam tindak dan perbuatan yang kami lakukan tiap-tiap hari. Sehingga dengan demikian sukacita Natal ini boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami bernatal bersama dalam kehidupan nyata yang kami perbuat, dalam karya dan kerja kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun yakin dan percaya Tuhan memimpin, memelihara dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami menjalankan segala tugas dan aktivitas kami percaya Engkau Allah yang setia, yang sudah lahir dan hadir dalam kehidupan kami. Senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Oleh kasih Allah jugalah Engkau yang memampukan kami, bahkan memberikan semangat bagi kami dalam kami menjalani segala tugas dan pekerjaan kami. Jadikan kehidupan kami untuk menjadi alat bagi kepujian kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, hidup kami persembahkan hanya kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami pun menyerahkan apapun rencana, harapan, cita-cita kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menjadikan semuanya baik adanya karena berkat, karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan yang memerintah atas hidup kami dalam kasih setia Tuhan. Engkau selalu memampukan kami, sehingga dengan demikian kami boleh senantiasa mewujudkan kehendak-Mu melalui kehidupan kami. Di tengah segala keberadaan kami Tuhan, kami yakin Tuhan senantiasa memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.